Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan praktikum bab 2, yaitu mengenai bekerja secara aseptik, persiapan medium, dan peralatan. Tujuan dari praktikum kali ini, yaitu yang pertama ialah menjelaskan prinsip kerja secara aseptik, lalu mempraktekkan persiapan media dan larutan pengencer. Sebelum masuk ke dalam praktikum, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu prinsip analisisnya. Yang pertama ada persiapan medium. Pupukan atau nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba di laboratorium disebut sebagai medium atau tunggal atau media atau jamak. Nah, medium ini dibedakan atas 3 macam, yaitu yang pertama ada medium cair, contohnya ialah nutrient broth dan glucose broth. Sedangkan yang kedua ada medium padat, contohnya ada nutrien agar, flat count agar, dan yang ketiga ada medium setengah padat atau semi-solid yang biasanya mempunyai konsistensi di antara medium cair dan medium padat. Lalu di sini ada komposisi medium. Untuk menstimulir pertumbuhan mikroba, medium yang digunakan harus mengandung komponen-komponen yang dibutuhkan oleh mikroba tersebut. Kebutuhan dasar dari mikroba yaitu yang pertama ada air, karbon, nitrogen, mineral, dan faktor pertumbuhannya seperti vitamin dan juga asam amino. Mikroba juga memiliki pH minimum, maksimum, dan optimumnya. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan medium, perlu dilakukan pengaturan pH, sehingga dapat diperoleh pH optimum untuk pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Kemudian ada bentuk dan jumlah medium. Jumlah medium yang akan digunakan di dalam suatu percobaan harus diperhitungkan sedemikian rupa untuk menghindari pembuatan medium yang berlebihan. Karena pada umumnya untuk pengerjaan mikrobiologi, medium yang digunakan harganya tinggi. Oleh karena itu, perlu menghindari dan diperhitungkan medium yang digunakan. Di sini ada contohnya, untuk bentuk medium agar cawan digunakan 15-20 ml per cawan Petri, sedangkan untuk agar tegak 8 hingga 9 ml per tabung reaksi, untuk agar miring 6-7 ml per tabung reaksi, dan untuk medium cair 9-10 ml per tabung reaksi, serta untuk medium cair berisi 9 ml per tabung reaksi. Lalu ada larutan pengencer. Seperti halnya medium, larutan yang digunakan untuk mengencerkan sampel biasanya mengandung buffer, yang mana untuk menjaga keseimbangan ion dari mikroba. Buffer yang digunakan untuk pembuatan medium dan larutan pengencer ialah fosfat. Karena apa? Karena fosfat merupakan satu-satunya komponen anorganik yang mempunyai sifat buffer kisaran pH sekitar normal, yaitu kisaran pH yang dapat mempertahankan keseimbangan fisiologi dari mikroba. Fosfat juga tidak bersifat racun terhadap mikroba dan dapat menjadi sumber fosfor untuk pertumbuhan mikroba. Lalu kita akan masuk ke percobaan 1, yaitu pembuatan medium. Alat yang digunakan ada cawan Petri, Erlenmeyer, tabung reaksi, sudip, batang pengaduk, bunsen dan spiritus, gelas beker, gelas ukur, pipet volumetrik, korek, lam atau tisu, hot plate, autoclave, botol semprot, dan rak tabung reaksi. Sedangkan untuk bahannya ada PCA atau plot count agar, lalu ada PDA atau potato dextrose agar, MRSA, Aquades, kapas, plastik wrap, alkohol 70%, dan aluminium foil. Ditimbang sejumlah medium untuk volume tertentu sesuai dengan yang tertera pada kemasan, yaitu PCA 1,54 gram, PDA 5,46 gram, dan MRSA 4,74 gram. Kemudian, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan dilarutkan ke dalam air destilat sebanyak volume yang telah ditetapkan, yaitu PCA 40 ml, PDA 70 ml, dan MRSA 40 ml. Lalu, disimpan pengaduk magnet di dalam Erlenmeyer. Hal tersebut digunakan agar selama proses pemanasan di atas hot plate,
Larutan atau media dapat larut dan homogen dengan sepenuhnya. Kemudian, untuk membuat medium cair agar miring dan agar tegak, dimasukkan 10 ml medium ke dalam tabung reaksi. Sedangkan, untuk membuat agar cawan, medium disimpan dalam Erlenmeyer dan masing-masing ditutup dengan kapas dan aluminium foil. Lalu, seluruh media disterilisasi di dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah disterilisasi, untuk membuat agar cawan, media yang terdapat di dalam tabung Erlenmeyer didinginkan hingga suhu 40 derajat Celcius. Kemudian, media dituangkan ke dalam cawan Petri kira-kira setebal 4-5 mm secara steril di dalam laminar airflow. Sedangkan, untuk membuat agar miring pada tabung reaksi, dilakukan dengan meletakkan tabung reaksi yang berisi medium pada posisi miring dan dibiarkan membeku. Kemudian kita akan masuk ke percobaan 2, yaitu pembuatan larutan pengencer. Alat yang digunakan ada tabung reaksi, Erlenmeyer, autoclave, glass beaker, sudip, lap atau tisu, neraca analitik, dan pipet volumetrik. Sedangkan, bahan yang digunakan ada NaCl, alkohol 70%, aquades, kapas, aluminium foil. Pertama, dibuat tutup tabung reaksi dan Erlenmeyer dari kapas. Lalu, ditimbang sejumlah NaCl dan dilarutkan dengan aquades hingga diperoleh larutan fisiologis 0,85%. Kemudian, ditutup Erlenmeyer dengan kapas dan aluminium foil. Lalu, disterilisasi larutan pengencer pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Berikut tips membungkus cawan Petri sebelum disterilisasi. Disimpan cawan Petri dengan posisi tutup di bawah atau ukuran yang lebih besarnya di bawah. Lalu diratakan kanan dan kiri dari kertas dan dilipat membentuk kipas. Dilipat kertas hingga seluruh bagian tidak dapat dilipat kembali. Lalu, di bagian kanan dan kiri dari kipas dilipat membentuk segitiga dan dilipat ke bagian belakang. Setelah itu, cawan Petri sudah siap dimasukkan ke dalam autoclave. Sekian untuk praktikum kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.